Baik, kita lanjut lagi. Itu terkait dengan performance manajemen ya. Ini yang sesi ke-16 lanjutan dari pagi. Nah, ini jadi intinya adalah bagaimana persoalan-persoalan yang akan dihadapi dalam melakukan appraisal performance ya. Kemudian bagaimana step-step untuk melakukan interview dalam appraisal. Jadi seperti itu kira-kira ya. Nah, kemudian yang menjadi potensial problem ya, kemungkinan-kemungkinan yang dihadapi itu pertama adalah terkait dengan standar ya. Standarnya itu tidak clear ya. Jadi misalnya mengenai penilaian misalnya excellent, kemudian good, kemudian fair, seperti itu ya. Nah, terhadap apa? Terhadap penilaian mengenai kualitas, misalnya kualitas atau quantity, atau kreativitas, atau integritas ya. Terus biasanya dinilai good, atau satisfactory, atau fair gitu, atau excellent. Nah, ini biasanya tidak begitu jelas, tidak clear. Artinya bisa sangat variatif. Artinya setiap penilai mungkin saja akan bisa berbeda-beda. Nah, ini jadi diharapkan ini yang akan kemungkinan yang akan muncul adanya potensial dalam masalah rating ini. Yang kedua itu mengenai halo effect. Ya, halo effect itu persoalannya kalau misalnya dia mengevaluasi terhadap supervisor, terhadap anak buahnya. Nah, dia mungkin saja dia menilai agak bias terhadap anak budanya dibandingkan misalnya dengan yang lainnya, gitu ya. Tuh. Itu persoalan. Jadi terhadap misalnya si supervisor ini, jadi penilaiannya tuh harus lebih kurang independensinya gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah potensial problem itu terkait dengan central tendency. Central tendency itu biasanya si penilai ya, supervisor atau manajer menilai subordinatnya, menilai anak buahnya, itu biasanya kecenderungannya penilai di tengah. Ya, misalnya ada high grade, kemudian ada sebelah kanannya itu low grade. Nah, ini biasanya kecenderungannya ya menghindari kepada yang yang baik sekali atau yang buruk, ya tengah-tengah. Nah, ini biasanya problem untuk dihadapi dalam rating. Kemudian yang keempat adalah leniency atau strictness ya. Jadi kadang-kadang terlalu longgar gitu ya, menilainya ini terlalu longgar atau terlalu ketat. Nah, ini bisa beda-beda ini. Kalau misalnya penilainya ada masing-masing gitu, ya nggak menilai subordinatnya atau nilai lainnya. Nah, kalau misalnya yang longgar biasanya baik-baik saja gitu, high grade. Kemudian kalau yang ketat ya, strictness ini biasanya dikasihnya low grade. Nah, ini salah satu juga mengenai problem dalam rating. Nah, kemudian recency effect ya, itu recency effect biasanya si penilai ini akan melihat pada saat sekarang saja gitu loh. Yang lalu-lalunya ini tidak dipertimbangkan. Nah, ini kadang-kadang kita sebut sebagai recency effect. Dia hanya melihat pada saat sekarang, tidak melihat pada yang belakang-belakang. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan
interview, ya. Interview itu ada berbagai macam model, ya. Jadi supervisor dan subordinate-nya itu mereview appraisal dan membuat suatu perencanaan bagaimana cara mengatasinya, terutama yang terjadi kekurangan-kekurangan dan juga memperkuat yang sudah baik, gitu ya. Nah, ini appraisal interview. Bagaimana kita memanage appraisal. Jadi sudah dua pihak ini, sudah komunikasi dua arah, ya, komunikasi dua arah antara supervisor dengan subordinatnya, dengan bawahannya. Itu kalau menilai itu dengan interview itu sudah sekaligus melihat kelemahan-kelemahannya dan juga kelebihan-kelebihannya, dan bagaimana caranya ke depannya, action plan-nya kalau misalnya ada terjadi kekurangan-kekurangan si employee tersebut. Kalau misalnya sudah bagus, bagaimana memaintain-nya. Nah, ini sudah appraisal interview ini sudah ada komunikasi dua arah. Kemudian ada 4 situasi mengenai dalam appraisal ini, yaitu kalau penilaiannya adalah satisfactory, ya, satisfactory, kemudian promotable, ya. Jadi kalau ada pilihan situasi kalau dia ini dalam konteks promotable, ya, satisfactory tapi promotable, ya. Nah, ini biasanya lebih mudah, ya, lebih mudah bagi si manajernya atau supervisornya, tinggal ini kalau memaintain, ya, kinerjanya, kemudian action plan-nya itu ke depan bagaimana, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kalau tadi, ya, yang promotable itu penilainya itu sudah lebih mudah, ya. Dia tinggal memikirkan bersama dengan si attendant-nya, employee-nya, tinggal bagaimana mendevelop secara spesifik plan ke depan. Nah, ini yang kedua, ini satisfactory tapi tidak unpromotable, ya. Nah, ini jadi kalau itu tidak ada promotable, tinggal si penilainya itu memberikan recognition gitu, atau sedikit small bonus gitu, ya, untuk memaintain satisfactory-nya itu. Nah, yang ketiga ini yang lebih susah lagi, ya, itu misalnya situasinya adalah unsatisfactory tapi bisa correctable, jadi bisa dikoreksi, ya. Jadi didiskusikan antara supervisor dengan employee ini bagaimana action plan-nya untuk ke depan agar lebih memperbaiki lagi. Nah, ini yang terakhir, ini yang paling susah, yaitu unsatisfactory dan tidak bisa dikoreksi. Nah, ini salah satu opsi terkait dengan layoff atau pemecatan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita mempersiapkan untuk melaksanakan interview, ya, appraisal interview. Nah, pertama itu harus mempersiapkan, ya, prepare. Apa yang harus dipersiapkan? Misalnya di sini adalah
di review, siapa yang akan direview, mempersiapkan sudah barang tentu job description-nya, job description, ya, job description dipersiapkan, kemudian dibandingkan, misalnya dibandingkan antara performan dengan standarnya, ya. Jadi seperti itu disiapkan, seperti itu. Kemudian setting kapan kira-kira interviewnya, berapa lama. Kalau misalnya dia bersifat clerical, ya staf biasa mungkin kurang dari 1 jam. Kalau misalnya manajemen bisa lebih dari 2 jam, ya. Kemudian juga melihat previous apa namanya penilaian sebelumnya, gitu ya. Nah, kemudian setelah dipersiapkan apa namanya materi-materinya, yang selanjutnya adalah plan, ya. Plan itu menyangkut suatu solusi apa namanya agreement, ya. Atau apa? Halo? Ya, Pak. Ya, waduh, ini koneksinya ya. Mohon maaf nih, koneksinya begini. Jadi, ini unstable ya. Jadi, kita lanjutkan lagi. Tadi adalah terkait dengan preparation yang sebaik-baiknya. Kemudian adalah yang kedua adalah plan, ya, plan. Plan misalnya dia sudah ada misalnya mana yang menjadi persoalan-persoalan yang defisiensi untuk kinerja, jadi harus disepakati antara supervisor dengan apa namanya employee-nya, bagaimana step-step perbaikannya. Nah, ya. Oke, maaf, kita lanjut lagi. Ini ada problem ini ya, ininya. Oke, kelihatan ya? Halo? Halo? Pak. Kelihatan ya? Oke, kelihatan ya? Oke. Bentar. Ini tadi Zoom share-nya ini share lagi. Oke, ini ya. Baik, kita oke, masih direkam ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, ini ya. Jadi tadi ya, jadi plan, kemudian untuk melanjutkan step-nya juga apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian bagaimana cara pengukurannya untuk memperbaiki supaya sukses, ya. Kemudian kapan data ini bisa kapan penyelesaian pekerjaannya, nah gitu kan. Kemudian terakhir adalah coaching, ya, jadi selalu dipantau, selalu diberi apa namanya pendampingan seperti itu. Nah, kemudian guideline untuk apa namanya appraisal interview sudah barang tentu ini adalah datanya itu harus objektif, ya, data objektif. Jadi untuk melakukan appraisal, untuk melakukan penilaian apa namanya employee atau subordinat, itu harus menggunakan datanya itu adalah objektif. Objektif artinya adalah misalnya terkait dengan absen, ya, absen, kemudian apakah dia ada keterlambatan, kemudian bagaimana productivity-nya, gitu ya. Nah, itu. Jadi kemudian yang tadi juga waktu apa namanya pertanyaan dari siapa ya, Kenzo apa ya,
mengenai diskusi dari grup pertama mengenai apakah misalnya memberikan pujian-pujian secara terus-menerus itu bagaimana. Intinya adalah memberikan encouragement, semangat supaya terus bekerja gitu ya. Dan jangan memberikan personal statement ya. Seperti tadi misalnya pekerjaan Anda itu terlalu lambat gitu, atau dibandingkan dengan personel lainnya, compare dengan itu jangan, itu malah tidak membuat lebih bagus, tapi harus dikaitkan langsung saja kepada standarnya. Standarnya misalnya terkait dengan target penjualan, bahwa ini adalah terjadi penurunan. Nah, itu saja yang supaya itu bisa produktif gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah encouragement ya. Jadi harus bisa mendengarkan, jadi harus mendorong semangat. Jadi harus mendengarkan dan dari pendapat-pendapat dari subordinate tadi, employee, gimana pendapatnya, gitu ya. Jadi kemudian lebih pertanyaannya itu lebih banyak kepada yang lebih bersifat partisipasi, bersifat tidak tidak secara langsung, tapi misalnya pertanyaan bagaimana menghadapi situasi seperti ini, atau bagaimana memperbaiki situasi kinerja yang seperti yang telah dilakukan, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru terakhir adalah agreement, ya, agreement bersama antara supervisor dengan subordinatnya atau manajer dengan subordinatnya mengenai kesepakatan, yaitu bagaimana peningkatannya, improvementnya itu bagaimana, gitu ya. Kemudian action plan-nya itu bagaimana supaya mencapai target yang telah ditetapkan. Nah, kemudian bagaimana kadang-kadang kalau misalnya dalam suatu perusahaan ada saja subordinate ya, atau employee atau bawahan atau anak buah itu defensif gitu ya. Misalnya dia melakukan tidak mencapai performanya, targetnya itu tidak tercapai, dia akan defensif, akan mencoba berbagai macam alasan untuk mempertahankan supaya ini bisa di-excuse gitu ya. Nah, ini bahwa perilaku ini adalah suatu hal yang normal saja gitu. Kita harus sadar itu. Bagaimana menghandle yang defensif untuk yang subordinat, kita memahami bahwa perilaku ini ya itu adalah hal yang defensive behavior, itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Nah, kedua itu jangan melakukan attacking mengenai defensifnya si subordinate ya, jangan langsung misalnya mengatakan bahwa ya alasan Anda itu tidak tercapai karena Anda tidak mau menanggung akibatnya. Jangan seperti itu. Jadi lebih pada langsung pada fakta saja. Misalnya bahwa salesnya itu, penjualannya adalah turun. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya. Nah, kemudian postpone action. Ya, jadi sebagai supervisor atau manager itu tidak langsung bereaktif ya atas defensifnya dari subordinate. Mungkin diberi kesempatan, pending saja dulu, postpone aja actionnya itu bagaimana, dipospone. Jadi
biar memberi kesempatan kepada si employee atau subordinate itu berpikir pemikiran secara rasional, diberikan waktu sehingga bisa memberikan pemahaman, kesadaran yang lebih mendalam. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah recognize limitation ya. Jadi harus disadari juga bahwa supervisor itu bukan seorang psikolog, psikiater ya. Artinya tidak memahami secara penuh mengenai behavior dari suatu subordinate. Saya kira itu. Jadi bagaimana menghandle suatu yang subordinate yang defensif. Nah, kemudian statusnya itu mengenai performance management. Ya, itu adalah suatu proses yang terus-menerus yaitu mengidentifikasi, kemudian mengukur, kemudian mengembangkan performa dari suatu individu dan tim. Ya. Jadi terus-menerus ini performance management ini. Itu adalah cakupannya sudah lebih luas saja. Itu adalah suatu siklus yang secara terus-menerus ya, dari proses identifikasi, mengukur, kemudian mengembangkan dari suatu performa yang ada individu dan tim, kemudian diselaraskan dengan performanya dengan goals organisasi. Nah, jadi proses ini kita sebut sebagai performance management ya. Kalau tadi kan alat ukurnya ya. Jadi nah, ini ada 6 basic elemen mengenai performance management ya. Jadi pertama adalah direction ya. Direction sharing. Nah, jadi pimpinan, ini terkait dengan komunikasi. Jadi pimpinan CEO maupun direktur atau eksekutif itu harus berkomunikasi kepada seluruh karyawannya menjelaskan mengenai goal ya. Goal perusahaan itu apa gitu. Terutama goalnya. Baik vision, mission itu harus dijelaskan ke semua karyawan sehingga karyawan itu memahami dan memberikan paling tidak arah yang sama, tidak kontraproduktif. Nah, setelah itu baru dikembangkan, diturunkan kepada kepada departemen, kemudian ditranslasikan ke tim, ke individu, goal-goal tersebut. Nah, itu harus ditranslasikan. Kemudian yang kedua adalah goal alignment. Setelah ditranslasikan, tadi direction sharing, itu harus dipastikan bahwa goal-goal yang di individu maupun yang di departemen itu ada alignment. Jadi harus ngeling semua terhadap goal perusahaan ya secara umum. Ya. Nah, kemudian itu adalah yang ketiga adalah ongoing performance monitoring. Nah, itu sekarang itu sudah zamannya digital ya, jadi semua performance itu sudah termonitor melalui dashboard atau apa secara digital, secara computerized, sehingga para CEO atau pimpinan atau middle management bisa memonitor perkembangan seluruh karyawan. Yang keempat adalah ongoing feedback. Ya, jadi setelah kita monitor tuh harus langsung feedback. Apa feedbacknya? Ya, feedback kalau misalnya dalam kondisi trennya itu menurun, harus dikasih feedback baik face to face maupun dalam melalui komputer tersebut, ya, melalui secara digital juga. Bisa juga seperti itu. Dan yang kelima ya itu adalah coaching
coaching dan development support. Jadi memberi pendampingan, ya, pendampingan, dan juga support, ya, support dalam pengembangannya. Ya. Dan terakhir adalah recognition dan reward. Jadi penghargaan. Jadi kalau misalnya baik itu dia diberi penghargaan, bisa bersifat insentif atau yang lain. Yang lain lagi ya, ini adalah terkait dengan TQM ya, TQM. TQM ini sangat terkenal sekali sewaktu tahun 2000-an ya, Total Quality Management ya, yang intinya adalah kalau misalnya pada itu awalnya itu pada di kasus-kasus di Jepang, di perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik mobil, jadi selalu ada quality control-nya. Quality control-nya melakukan pertemuan-pertemuan dalam satu tim di di section-section tertentu, kemudian dibahas mengenai persoalan-persoalan apa, kemudian bagaimana perbaikannya. Ini adalah TQM. Jadi program ini sudah menyeluruh ya, terintegrasi semua proses dalam suatu bisnis. Ya, dan juga TQM ini juga sangat pengaruh terhadap customer satisfaction ya. Jadi secara terus-menerus supaya terjadi improvement ya. Jadi sehingga bisa dilihat performanya itu secara keseluruhan saling menyatu gitu ya. Itu yang manajemen yang total quality management. Saya kira itu untuk seksi 16 itu jadi satu bab itu ada di chapter khusus ini di Dassler ini mengenai performance management dan appraisal. Jadi dari tadi pagi sampai siang kita sudah menyelesaikan satu chapter ini. Baik, sudah berjalan hampir 1 jam, karena tadi juga ada banyak persoalannya mengenai yang tidak stabil ini ya. Baik, ada ini pertanyaan atau klarifikasi? Tidak. Apa? Kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Paparan grup 2 gitu. Grup 2 ini siapa aja nih grup 2? Silahkan grup 2 mempresentasikan hasil diskusi. Kelihatan nggak Pak ini Pak? Kelihatan ya. Nah, ya, oh, bagus ini jelas. Ya, silakan. Langsung mulai aja nih ya Pak ya. Ya, silakan. Ya. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia. Kelompok kami terdiri dari Hadi Surya, Kennard Lorenzo, Matius Renaldi, Chandra Rahmat, Kadek Bagus, dan Muhammad Arafi. Nah, yang pertama itu ada job analysis. Job analysis itu pengertiannya
merupakan sebuah proses yang sistematis dari penghimpunan informasi dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari pekerjaan tertentu. Nah, terus selain itu juga ada yang dinamakan job description. Job description itu untuk mengidentifikasikan pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban. Terus yang ketiga ada job specification. Itu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pekerja yang akan menduduki suatu jabatan supaya dia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan maksimal. Terus yang kedua ada tujuan analisis pekerjaan. Di sini ada 4. Ada yang pertama job description, job classification, job evaluation, sama job design instructuring. Nah, yang job description ini berisi informasi pengidentifikasian pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban-kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban, spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar-standar pekerjaan. Terus yang kedua, job classification itu penyusunan pekerjaan-pekerjaan ke dalam kelas-kelas atau kelompok-kelompok berdasarkan rencana sistematika tertentu. Terus ada job evaluation itu suatu prosedur pengklasifikasian pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terkait. Terus yang keempat ada job design instructuring, itu meliputi usaha-usaha yang mengalokasi dan merestrukturisasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. Selanjutnya ada manfaat analisis pekerjaan. Manfaat analisis pekerjaan itu di sini ada 6, ada analisis susunan kepegawaian, ada desain organisasi, ada redesign pekerjaan, ada telaah dan perencanaan kerja, ada suksesi manajemen, dan pelatihan dan pengembangan. Terus selanjutnya ada langkah-langkah analisis pekerjaan. Yang pertama itu menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Yang ketiga, menyeleksi calon pelaksana pekerjaan jabatan yang akan dianalisis. Yang keempat, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang kelima, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang terakhir, meramalkan dan memperhitungkan perkembangan perusahaan. Terus selanjutnya ada faktor-faktor yang mendukung kesuksesan pelaksanaan analisis pekerjaan. Yang pertama itu ada perekrutan dan seleksi. Perekrutan dan seleksi itu analisa jabatan memberikan informasi tentang uraian pekerjaan dan syarat-syarat manusia yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan itu. Selanjutnya ada kompensasi informasi. Kompensasi informasi itu analisa jabatan memberikan pemahaman yang jelas tentang latar belakang. Latar belakang itu terdiri dari pendidikan, usia, pengalaman, dan lain-lain. Selanjutnya ada evaluasi jabatan informasi. Itu analisa jabatan memberikan pemahaman yang jelas mengenai berat atau ringannya pekerjaan, besar atau kecilnya risiko yang dihadapi pekerja, sulit atau mudahnya mendapatkan orang yang sesuai. Dengan demikian kita dapat menentukan harga atau gaji si pejabat yang menjabat jabatan tersebut. Selanjutnya ada penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja itu merupakan upaya untuk membandingkan prestasi aktual pegawai dengan prestasi kerja yang diharapkan darinya. Terus selanjutnya ada latihan informasi. Latihan informasi itu analisa jabatan digunakan untuk merangsang program latihan dan pengembangan. Uraian pekerjaan, perlengkapan, dan jenis keterampilan pekerja dijadikan sebagai alat bantu dalam pengembangan program-program latihan. Terus yang terakhir ada promosi dan pemindahan. Promosi dan pemindahan adalah informasi analisa jabatan akan digunakan untuk membantu dalam menentukan promosi ataupun pemindahan karyawan atau tenaga kerja. Selanjutnya akan diteruskan oleh Kadek.
Selanjutnya ada yang F, teknik-teknik pengumpulan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama ada wawancara. Wawancara kiranya teknik yang paling banyak digunakan untuk tugas dan tanggung jawab jabatan, dan penggunaannya yang luas dan mencerminkan keunggulan. Yang kedua ada kuesioner. Kuesioner itu meminta karyawan mengisi kuesioner untuk menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab mereka. Adalah salah satu cara lain untuk memperoleh informasi analisis. Ketiga ada observasi. Observasi langsung khususnya bermanfaat nilai jabatan-jabatan terutama terdiri dari kegiatan yang dapat diobservasi secara fisik. Analisis jabatan akan dimulai dengan proses pengumpulan data-data dari internal organisasi. Selanjutnya ada talent management. Ken. Talent management yang pertama itu ada pengertian. Talent management mengacu pada antisipasi sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk suatu organisasi dan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Manajemen bakat atau talent management adalah suatu proses manajemen sumber daya manusia terkait 3 proses. Yang pertama ada mengembangkan dan memperkuat karyawan baru pada proses pertama kali masuk perusahaan atau onboarding. Yang kedua, ada melihara dan mengembangkan pegawai yang sudah ada di perusahaan. Yang ketiga, menarik sebanyak mungkin pegawai yang memiliki kompetisi atau komitmen dan karakter bekerja pada perusahaan. Selanjutnya ada B, tujuan dari talent management. Tujuan dari talent management adalah untuk menciptakan sebuah organisasi yang berkelanjutan, yang memiliki kinerja tinggi dan memenuhi tujuan serta sasaran strategis dan operasional. Yang ketiga ada menentukan kunci penilaian. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penilaian setiap karyawan, proses manajemen bakat harus bertujuan yang pertama merampingkan proses perekrutan, yang kedua mendorong para manajer untuk mampu memperkuat budaya dan nilai perusahaan melalui pekerjaan dan sikap mereka terhadap ketika memimpin. Yang ketiga mengidentifikasi kesenjangan kompetensi antar karyawan dan menawarkan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keempat ada mengidentifikasi dan menghargai karyawan yang memiliki kinerja baik. Yang keempat, 4 pilar talent management. Terdapat 4 pilar strategi penilaian yang harus dimiliki oleh manajemen bakat yang Anda gunakan. Itu yang pertama ada atraksi, yang kedua ada perkembangan, yang ketiga ada motivasi, yang keempat ada retensi. 4 pilar tersebut akan membantu Anda dimulai dari proses perekrutan hingga pengembangan karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun panjang. Yang kelima ada manfaat talent management system. Menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Dengan adanya manajemen bakat, perusahaan akan dapat memetakan keterampilan dan kompetensi para karyawan yang memiliki talenta. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang memiliki bakat yang besar. Karyawan yang bertalenta tinggi adalah salah satu aset berharga yang dapat menunjang keberhasilan suatu perusahaan. Yang ketiga, perekrutan karyawan yang lebih baik. Kita tahu bahwa kualitas sebuah perusahaan tergantung pada kualitas pada karyawannya. Untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas, maka perusahaan harus memulainya dengan proses rekrutmen yang baik. Yang keempat, ada perusahaan akan menjadi lebih baik dan lebih maju. Manajemen bakat akan membantu perusahaan untuk melakukan penilaian pada karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Matius. Yang F, proses talent management. Yang pertama ada perencanaan. Seperti dalam proses itu pun, perencanaan tersendiri adalah langkah-langkah pertama dalam proses manajemen bakat. Ini melibatkan mengidentifikasikan
di mana letak kesenjangan persyaratan modal manusia, merumuskan uraian pekerjaan untuk peran kunci yang diperlukan. Yang kedua itu adalah menarik. Berdasarkan rencana, menarik tersebut adalah memutuskan apakah yang persyaratan bakat harus diisi dari dalam organisasi atau dari sumber eksternal. Proses akan melibatkan menarik aliran pelamar yang sehat. Yang ketiga itu adalah memilih. Memilih sendiri menggunakan serangkaian tes dan pemeriksaan untuk menemukan kecocokan yang tepat untuk pekerjaan. Cocok dengan organisasi yang ideal. Tes tertulis, wawancara, diskusi kelompok, dan pengujian psikometrik bersama dengan analisis mendalam tentang semua informasi yang tersedia. Kemudian yang keempat itu berkembang. Berkembang ini beroperasi dengan gagasan merekrut sikap dan pelatihan keterampilan. Ini masuk akal karena sementara Anda menginginkan kecenderungan untuk keahlian tertentu. Yang kelima ini adalah mempertahankan. Agar organisasi apapun menjadi benar-benar sukses, berkelanjutan, bakat perlu dipertahankan secara efektif. Yang keenam itu ada transisi. Transisi ini manajemen bakat yang efektif berfokus pada transformasi kolektif dan evolusi organisasi melalui pertumbuhan karyawan secara individu. Dan ini melibatkan membuat setiap karyawan merasa bahwa mereka adalah bagian dari keseluruhan yang besar. Kemudian next ke perencanaan sumber daya manusia. Definisi perencanaan sumber daya manusia itu perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang membantu penyediaan sumber daya manusia yang memadai untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi di masa depan. Terus ada proses meliputi ataupun langkah-langkahnya. Yang B kemudian proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah pengumpulan dan analisis data untuk menambahkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang diekspektasikan bagi perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang terakhir itu ada mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. Next. Next, Ken. Udah itu, Mat. Udah. Yang C, manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah memperbaiki penggunaan sumber daya manusia. Yang kedua ada memadukan kegiatan perusahaan dan tujuan organisasi di masa yang akan datang secara efisien. Yang ketiga, melakukan pengadaan karyawan baru secara ekonomis. Yang keempat, memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Yang kelima itu mengembangkan informasi dasar manajemen kepegawaian untuk membantu kegiatan kepegawaian dan unit organisasi lainnya. Next. Yang D ini ada tantangan di bidang sumber daya manusia. Yang pertama ada tantangan eksternal, merupakan berbagai hal yang pertumbuhan dan perkembangannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Nah, contohnya ini di bidang ekonomi itu terjadinya tingkat inflasi, stagnasi, resesi, depresi, tingkat bunga mempengaruhi bisnis, dan tingkat pengangguran. Terus ada di bidang sosial, ada politik, hukum, perubahan peraturan, sikap dan tingkah laku. Terus ada juga bidang teknologi, persaingan, dan pembajakan pimpinan. Yang kedua adalah tantangan internal. Merupakan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menyelenggarakan semua fungsi organisasi dengan tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang tinggi. Itu dalamnya ada rencana strategis yang dimaksud adalah pertumbuhan produk atau segmen pasar baru. Terus ada yang keduanya ada anggaran, ramalan atau estimasi produksi dan penjualan, usaha baru, peluang bisnis baru atau perluasan usaha, desain organisasi dan kerja. Yang terakhir ada situasi kerja. Tidak berada pada posisi statik, maksudnya
bahwa situasi kerja dapat berubah setiap saat dan relatif tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan. Di dalamnya ada pensiun, pengunduran diri, pemberhentian setelah kontrak selesai, cuti panjang, dan lain-lain. Next. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu bagi kepentingan organisasi. Dalamnya itu ada menarik dan mempertahankan jumlah karyawan yang cukup dengan keahlian yang memadai untuk dapat berperan secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Terus ada mengantisipasi dan menghadapi perubahan-perubahan tuntunan kerja atau perubahan sumber daya. Perencanaan SDM dapat meningkatkan keahlian, kemampuan, dan motivasi peserta. Terus ada juga mengontrol biaya SDM dan mengantisipasi secara efektif bila terjadi biaya karyawan baru muncul. Yang kedua itu ada bagi kepentingan pribadi karyawan. Di dalamnya itu mengetahui mengenai kemampuan pengembangan jenjang karirnya, mengetahui mengenai kemampuan apa yang harus dimilikinya untuk menduduki jabatan tertentu, mengetahui mengenai waktu terbaik untuk mencapai jenjang karir tersebut. Tujuan khususnya untuk yang pertama ada menyimbangkan antara biaya penempatan dan pemanfaatan karyawan. Yang kedua itu menentukan kebutuhan rekrutmen. Ketiga, menentukan kebutuhan pelatihan. Yang keempat, pengembangan manajemen. Yang kelima, hubungan karyawan dan industri. Next. Teknik perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada ekstrapolasi. Merupakan suatu teknik peramalan dengan memproyeksikan kecenderungan-kecenderungan masa lalu ke masa depan. Yang intinya, tingkat dan jenis perubahan yang terjadi di masa lalu digunakan sebagai bahan untuk menambahkan perubahan-perubahan yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang. Indeksasi adalah suatu metode memperkirakan kebutuhan ketenagakerjaan di masa depan dengan menyesuaikan dengan suatu indeks tertentu. Yang ketiga itu ada analisis statistikal. Sangat bermanfaat karena analisis demikian digunakan untuk memperhitungkan perubahan yang mungkin terjadi sebagai penyebab bergesernya tuntutan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia. Yang keempat itu ada analisis anggaran. Analisis anggaran ini rancangan anggaran belanja berlaku untuk 1 tahun takwim. Tetapi dapat pula berbeda tergantung pada kebiasaan yang berlaku bagi organisasi yang bersangkutan. Yang kelima ini ada analisis usaha baru. Berarti bahwa para perencana memperhitungkan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan memperhitungkan perkiraan organisasi yang bersangkutan sendiri dengan situasi yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan lain yang sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan sejenis. Yang terakhir itu ada penciptaan model dengan bantuan komputer. Dan yang terakhir ini adalah pendekatan yang dianggap paling canggih dalam perencanaan sumber daya manusia. Model-model yang diciptakan biasanya berupa serangkaian rumus matematikal yang secara simultan menggunakan berbagai teknik peramalan untuk menghitung kebutuhan ketenagakerjaan di masa depan. Next. Selanjutnya dilanjuti oleh Hadi. Sekarang kita masuk ke rekrutmen sumber daya manusia, yaitu definisinya adalah rekrutmen pada hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran-lamaran mereka diserahkan atau dikumpulkan. Adapun sumber-sumber rekrutmen. Yang pertama, pelamar langsung, lamaran tertulis, lamaran berdasarkan informasi orang dalam, iklan, instansi pemerintah, dan perusahaan penempatan kerja. Tujuan rekrutmen adalah menemukan pelamar-pelamar berkualifikasi yang akan tetap bersama perusahaan dengan biaya yang paling sedikit. Individu yang underqualified atau yang overqualified tidak boleh diangkat menjadi pegawai. Tujuan pasca pengangkatan perlu juga dipikirkan.
proses rekrutmen harus menghasilkan karyawan yang merupakan pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang wajar. Langsung lanjut. Filosofi rekrutmen. Yang pertama, mutu karyawan. Mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Untuk itu, sebelumnya perlu dibuat 1. Analisis pekerjaan, 2. Deskripsi pekerjaan, dan 3. Spesifikasi pekerjaan. Yang kedua adalah ada jumlah karyawan yang diperlukan. Jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Untuk mendapatkan hal tersebut perlu dilakukan. Yang pertama, peramalan kebutuhan tenaga kerja. Dan yang kedua adalah analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga ada biaya yang diperlukan diminimalkan. Yang keempat ada perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan. Yang kelima ada flexibility. Adapun hambatan-hambatan dalam rekrutmen. Yang pertama, karakteristik organisasional. Karakteristik organisasional mempengaruhi desain dan implementasi sistem rekrutmen. Yang kedua, citra organisasi. Hendaknya dipertimbangkan pula sebagai kendala potensial. Sekiranya citra organisasi dianggap remeh, kemungkinan untuk memikat banyak pelamar akan berkurang. Yang ketiga ada kebijakan organisasional. Berbagai macam kebijakan yang dapat mempengaruhi perekrutan adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan promosi internal. 2. Kebijakan kompensasi. 3. Kebijakan status kepegawaian. 4. Kebijakan pengangkatan internasional. Dan yang D4 ini ada rencana strategik dan rencana sumber daya manusia. Rencana strategik menunjukkan arah perusahaan dan menetapkan jenis tugas dan pekerjaan yang perlu dilaksanakan. Rencana sumber daya manusia menguraikan pekerjaan mana yang harus diisi dengan merekrut secara eksternal dan mana yang akan diisi secara internal. Yang kelima ada kebiasaan perekrut. Yang keenam ada kondisi eksternal, batasan-batasan dari pemerintah dan serikat pekerja juga mempengaruhi rekrutmen. Contohnya UMR. Yang ketujuh ada daya tarik pekerja. Yang ke-8 ada persyaratan pekerja. Ada pun teknik-teknik dalam rekrutmen. Yang pertama, teknik rekrutmen yang desentralisasikan. Jika suatu instansi mempunyai beberapa ribu pekerja, dan jika departemen-departemen yang berbeda merekrut sejumlah pekerja pada kedudukan yang sama, rekrutmen yang desentralisasikan akan lebih sering dipakai karena lebih efisien biayanya. Yang kedua ada teknik rekrutmen yang didesentralisasikan. Rekrutmen yang didesentralisasikan terjadi di instansi-instansi yang relatif kecil. Kebutuhan rekrutmen yang terbatas dan dalam mana setiap instansi mempekerjakan berbagai tipe pekerja. Rekrutmen dengan cara ini selalu dipakai untuk posisi-posisi yang profesional, ilmiah, atau administrasi bagi suatu instansi tertentu. Sumber rekrutmen. Yang pertama ada sumber internal. Kebijakan rekrutmen internal memiliki beberapa kelebihan, yaitu sebagai orang umumnya mengharapkan adanya kenaikan gaji dan status karir mereka. Terus, manajemen perusahaan dapat menilai keahlian, pengetahuan, dan keistimewaan dari kalangan karyawan yang ada saat ini secara lebih akurat. Masalah rekrutmen dan seleksi dapat disederhanakan karena yang direkrut dari luar adalah pekerja entry level dan persyaratan pendidikan, keahlian, dan pengetahuan tentang pekerjaan ini relatif sederhana. Keempat, ada individu yang ditarik dan dalam tentunya lebih mengenal perusahaan dan orang-orangnya. Yang kelima, masa pelatihan dan sosialisasi lebih singkat.
Yang kedua ada sumber eksternal. Kebijakan rekrutmen eksternal mempunyai beberapa kelebihan, yaitu orang-orang yang direkrut dari luar membawa ide dan wawasan baru ke dalam perusahaan. Mereka juga mampu mengadakan perubahan di dalam organisasi tanpa harus menyenangkan kelompok kepentingan. Rekrutmen pelamar dari luar untuk lapisan menengah dan yang di atasnya akan mengurangi pertikaian di antara kalangan karyawan karena perebutan posisi. Yang terakhir, tidak banyak mengubah hierarki organisasional yang ada sekarang. Metode rekrutmen. Yang pertama, waiting line Cushing Theory Method. Menentukan jumlah karyawan yang bekerja atas beban kerja yang bervariasi setiap harinya. Sampling Method. Karyawan yang tingkat rehabilitas yang khusus. Yang ketiga ada Linear Programming Method, menetapkan sumber-sumber yang jarang dalam kebiasaan yang umum dalam suatu perusahaan. Yang keempat ada Decision Theory. Badan eksekutif yang menetapkan langsung calon mana yang akan direkrut dan banyak jumlah yang bekerja yang dibutuhkan. Yang kelima ada Correlation, membandingkan korelasi fungsional departemen. Yang keenam ada Game Theory, persaingan antar pelamar kerja. Yang terakhir ada Index Number. Ukuran dari turun naiknya harga, jumlah kegiatan perusahaan dikaitkan dengan suatu periode disajikan dengan nomor-nomor variabel. Selanjutnya diteruskan oleh Chandra. Chan. Mana, Chan? Tes, ada. Tes. Ada suaranya nggak sih? Ada. Ada. Kurang keras dikit. Oke. Ya, agak Ini kemajuan. contoh lamaran dari PT English Group. Nah, lamarannya itu pendidikan minimal lulusan D3, umur maksimal 28 tahun, berpengalaman lebih dari 1 tahun, IPK 3, tinggi badan 150 cm untuk wanita, dan 160 cm untuk pria. Proses rekrutmen. Dasar rekrutmennya dibutuhkan engineer untuk di PT Wings Group. Ada kebutuhan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Penentuan sumber rekrutmen. Sumber eksternal yang diperoleh dari lingkungan luar seperti referensi karyawan. Sumber internal pelamar di PT Wings Group sudah memiliki hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan. Kemudian, next. Metode rekrutmen. Metode yang digunakan dalam rekrutmen karyawan adalah metode terbuka karena informasi disebarluaskan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal. Kemudian proses seleksi. Dasar seleksinya, harapan perusahaan PT Wings Group adalah mendapatkan engineer yang terlatih dan kompeten. Kemudian ada kualifikasi seleksi. Kriteria karyawan yang akan lulus seleksi adalah berdasarkan apa yang ada dalam form wawancara, berpengalaman di atas 1 tahun, karyawan memiliki kemampuan menunjang seperti memiliki inisiatif, motivasi, kreatif, memiliki pengetahuan agama yang baik, dan berpenampilan baik. Kemudian langkah-langkah seleksinya, seleksi yang pertama, seleksi berkas lampiran, kedua pemanggilan, ketiga tes tulis, keempat wawancara, kelima tes keterampilan yang dilakukan selama 2 hari, dan terakhir setelah ada rekomendasi untuk diterima, maka selanjutnya dilakukan tes kesehatan dan psikotes. Sekian dari kami kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan atau saran atau komentar?
Silakan kalau ada yang ini bertanya, terutama dari kesempatan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk menanyakan untuk penambangan kelompok 2. Silakan kelompok 1. Saya mau bertanya. Kalau misalkan pelamarnya memiliki keterampilan dan keterampilan yang bagus dan pengalaman kerja yang bagus, tetapi dia tidak memiliki IPK yang ditentukan, misalkan 2,75, apakah manajer dapat menerimanya atau tidak? Terima kasih. Silakan kelompok 2. Chandra bisa menjawab. Coba mau diulangi lagi pertanyaannya. Pertanyaan coba diulangi lagi, Nadia. Jadi kalau misalkan pelamarnya Pelamar berarti belum bekerja ya? Atau ya, udah bekerja? Oke. yang belum bekerja itu memiliki keterampilan yang bagus dan pengalaman bekerja yang baik. Tetapi dia tidak memiliki IPK yang sudah ditentukan, misalkan 2,75. Apakah pelamar itu bisa diterima atau tidak? Oke. Saya mau coba menjawab pertanyaan dari Nadia. Terima kasih sebelumnya. Mungkin kalau dari yang menurut kelompok 2, pelamar itu tidak bisa karena IPK itu kan menjadi syarat dari perusahaan tersebut kan. Cuman mungkin bisa dipertimbangkan. Mungkin bisa dipertimbangkan. Karena kan dia tadi katanya udah ada pengalaman kerja, ya kan, dan juga memiliki kualitas yang baik lah gitu. Tapi kalau misalkan menurut dari yang tadi kita presentasikan, sepertinya sih nggak bisa karena kan itu ada syaratnya. Jadi harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Mungkin begitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya Sama-sama. tadi kelompok 1 lainnya, barangkali ada yang mau tanya. Ada lagi kelompok 1? Siapa aja tadi kelompok 1? Ada pertanyaan? Udah dari kelompok 1? Udah Pak, yang lainnya nggak bisa ikut kelas soalnya. Oke, kalau gitu yang lainnya dari kelompok lainnya. Kelompok lainnya ini siapa nih? Siapa? Coba. Yang lainnya ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Nah, ya silakan. Tadi kan di salah satu persyaratannya ditulis aspek agama ya, Pak? Ini asido ya, asido. Iya, Pak. Oke. Silakan, asido. Hubungannya. Halo? Halo?
Ada suaranya. Itu Halo? apa? Oh, lagi. Coba diulangi lagi. Nggak kedengeran tadi. Halo Pak, udah ada suaranya Pak. Ya, kedengeran. Ayo, silakan. Tadi kan salah satu persyaratannya itu dalam aspek agama Pak. Entah apa? Aspek agama di persyaratannya kan tadi tertulis penilaian tentang aspek agama di presentasinya. Oke. Hubungannya aspek agama sama pekerjaan yang dilamar itu apa Pak? Soalnya di sini pekerjaannya kan engineer. Hubungannya agama. Halo? Ya, silakan. Kelompok 2. Udah, itu pertanyaan itu aja ya? Asidu. Iya, itu aja Pak. Oke. Coba silakan. Oke ya. Baik, terima kasih Asido. Saya akan mencoba menjawab. Di sini kan tertulisnya itu karyawan memiliki kemampuan penunjang seperti memiliki inisiatif, motivasi, kreatif, memiliki pengetahuan agama yang baik, ya kan? Nah, menurut kami, kalau pelamar itu memiliki pengetahuan agama yang baik, pasti dia memiliki nilai-nilai juga yang baik untuk di dalam dunia pekerjaan, gitu kan? Dari sifatnya, kejujurannya, dan lain-lain juga. Jadi, ya itu salah satu yang penting juga mungkin dari proses seleksi itu, gitu loh. Karena kalau misalkan dia udah memiliki pengetahuan agama yang baik, pasti kan dia ya pasti akan baik juga, menjadi pekerja yang baik juga, gitu. Mungkin begitu. Tapi kan kalau misalnya kita pendidikan kan ada standarisasinya, kayak ijazah, ada yang lain. Nah, agama itu untuk menilai sesuatunya ukurnya apa? Ada hal yang bisa kita ukur dari keagamaan seseorang. Cara ukurnya maksudnya tolak ukurnya. Mungkin pada saat pekerjanya dan pihak pelamar dan juga yang menyeleksi ini mengadakan wawancara, gitu. Pasti kan mungkin bisa juga ada pertanyaan dari situ kan. Jadi pihak dari perusahaan itu bisa mengetahui apakah pelamar ini memiliki pengetahuan agama yang cukup baik sehingga dia bisa menjadi pekerja yang baik juga untuk perusahaan. Gitu. Oh ya, makasih ya. Yo, sama-sama. Oke. Baik. Yang lain? Menarik itu terakhir. Baik, jadi pertanyaan yang bagus itu mengenai agama, gitu ya. Yang lain? Saya Pak, coba ya Pak. Iya, silakan. Nih siapa nih? Renwarin Pak. Oke. Nggak ada nama. Jadi, ini ya. Ada Pak. Oh iya, di bawah ya. Oke. Iya, Pak. Renwarin, oke. Oke, silakan. Jadi sebenarnya kalau kita pengen istilahnya ngerekrut orang, itu cara ngerekrut yang benar gimana sih? Itu aja. Ya, silakan. Oke. Baik. Terima kasih dari Renwarin. Yo, sama-sama. Saya akan mencoba menjawabnya juga. Tadi cara merekrut yang baik gitu ya? Iya. Cara merekrut yang baik itu ya pasti ya di sini kan tertulis juga ada kita menggunakan metode rekrutmen gitu ya kan. Nah, di sini itu tertulis metode yang digunakan dalam rekrutmen karyawan adalah metode terbuka karena informasi disebarluaskan kepada semua pihak baik internal maupun eksternal perusahaan dengan menggunakan berbagai media seperti surat kabar dan internet. Nah, terus dari situ juga kita kan ada yang namanya proses seleksi. Nah, dari proses seleksi itu ya pasti kan akan disaring kan. Nah, kalau disaring itu pasti
akan dipilih calon-calon pekerja untuk di perusahaan tersebut yang terbaik menurut yang menyeleksi atau manajer. Mungkin begitu sih, atau ada yang bisa menambahkan? Silakan, ada menambahkan? Kalau misalkan nih kita yang jadi tukang nanya-nanya untuk rekrut orang ya, itu harus pakai cara yang formal atau cara informal gimana sih? Atau dua-duanya? Kalau menurut kami sih kayaknya percampuran sih. Nggak terlalu formal banget, nggak terlalu yang informal banget gitu. Tapi tetap ada standar-standarnya lah. Gitu kan, standar-standar untuk di dunia perusahaan pekerjaan. Gitu sih mungkin. Oke, terima kasih. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Ya, silakan. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada ya? Oke, jadi terima. Hah? Ada? Tidak. Oh, tidak ada. Oke. Baik, terima kasih nih tim kelompok 2 yang telah saya kira bagus ya memaparkan mengenai job analisis dan juga mengenai perencanaan personel ya. Jadi tinggal ini dibuat dibuat papernya ya, papernya kalau nggak salah tanggal berapa Juni, tanggal berapa, kalau tanggal 13, tapi kalau mau diserahkan lebih cepat juga nggak apa-apa. Saya kira tadi sudah banyak sekali tadi yang bahannya, dan kemudian saya kira ini bagus ya kasusnya tadi. Jadi nanti juga buat yang lainnya, buat paparan ke depan saya kira bisa tadi ada yang inovasi pakai video, kemudian ini ada kasus, saya kira ini menarik ya. Jadi kalau tadi theoretical penjelasan mengenai bisa ada semacam kasusnya, saya kira itu akan bisa lebih baik lagi, misalnya ditambah data-data gitu ya. Terus terakhir juga tadi sumbernya, sumbernya jangan lupa itu tadi sumber di sumber rujukan. Ini bahannya dari mana gitu. Jadi nanti dalam nanti pas lagi membuat papernya ya. Saya kira sih itu aja ya. Jadi saya kira baik sekali, ini cukup dinamis untuk pertanyaannya. Harapannya juga nanti ke depan masih terus ya pertanyaan lebih aktif lagi bagi yang lainnya. Kemudian terakhir sebelum ditutup saya absen dulu ya ininya ininya siapa aja gitu. Bentar, ini oke. Ini baik. Jadi
Oke. Ini siapa aja yang hadir ini? Oni ada, Oni? Oni nggak ada ya? Kemudian Rio ada, Rio? Nggak ada. Kemudian Kotrun Nada? Nggak ada ya? Ada, Pak. Oh, Kotrun Ada. ada? Kotrun? Iya. Ya, ada. Oke, Kotrun ada. Kemudian Renwarin tadi ada ya? Ada, Pak. Oke, kemudian Febrina ada, Febrina? Ada ya, Febrina ya? Saya kira kemudian Fabrio. Fabrio. Ada Fabrio? Nggak ada. Nadia? Nadia ada, Nadia? Hah? Nadia ada ya? Nadia Violi? Hadir, Pak. Boleh hadir, oke. Kemudian Alfredo? Alfredo nggak ada? Oke. Katmil? Katmil ada, Katmil ada ya? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Nanda? Nanda ada? Nanda nggak ada? Dia? Dia hadir, dia? Nggak ada. Desta? Hadir, Desta Pak. ada ya? Oke. Tamara? Ada Tamara? Tamara nggak ada. Andi? Andi? Ada, Pak. Andi ada ya. Credo? Hadir, Credo? hadir. Hadir. Kemudian Afranisa? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Fahri? Hadir, Pak. Hadir. Sahnas hadir tadi ya. Hadir, Pak. Rozan? Rozan nggak ada. Willy? Hadir, Pak. Willy ada. Kemudian Jason? Jason ada? Nggak ada Jason. Kemudian Aviola? Landra? Aviola nggak ada ya. Kadek? Hadir, Pak. Oh, ada tadi ya. Tadi juga grupnya ya. Fadlan nggak ada. Asido? Hadir, Pak. Asido hadir. Oke. Kemudian Kenar tadi hadir. Octavia nggak ada. Octavia. Tiara nggak ada. Anggito nggak ada. Makin Agil Hadir, Pak. hadir. Oke. Tania Hadir, Pak. hadir. Matius Hadir, Pak. hadir. Sabila Hadir. Sabila hadir? Mana? Hah? Oh, suaranya laki-laki. Hadir, Pak. Mati. Oh iya, itu Sabila. Zisya hadir ya. Oke, Muhammad Amin nggak ada. Muhammad Faisal Effendi nggak ada ya. Muhammad Tohir nggak ada. Ziani Putri Hadir, Pak. hadir. Chandra ada tadi kalau ya. Chandra tadi ya. Hah? Ada ya tadi ya, Chandra. Putri Bintang nggak ada. Edna ada. Kemudian Rizkela Hadir, Pak. hadir. Muhammad Hadir. Arafi. Ya, ini kelompoknya. Baik, saya kira itu jadi ke depan ya, minggu depan kelompok berapa? Kelompok 3 sama kelompok 4 ya? Nah, itu mudah-mudahan bisa dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira kita sampaikan di sini aja ya, berhenti sini aja ya.
Baik, saya kira kita tutup kuliah ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita tetap sehat ya. Pak, sehat-sehat juga Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.